Baik Pak, kita ke materi ya. Ini perlu kami sampaikan banyak hal waktu saat sampean cuti kemarin, beberapa kali insiden, atau sebaiknya sampean tidak usah cuti aja lah. Nanti kalau istri cari master. Langsung ke materi, nanti materinya di dalam ada saya sama Pak Hadi nanti yang saling mengisi. Nanti kalau perlu menyampaikan sesuatu bisa langsung angkat tangan aja, kita interaktif Pak ya. Ini juga hadir di sini ada Bapak Pato dari Adaro ya, Pak Haris. Nanti bapak-bapak kalau mau sharing masalah jalur holding, masalah aturan atau apapun bisa sharing dengan Pak Haris. Baik Pak, ini afirmasi positif, materinya banyak, skip aja yang nggak penting. Ini saya nggak penting juga ya. Ini yang paling penting. Atau dikembalikan dulu. Dan tengah uangnya di bang foto nih. Pak, ini nanti ada snacknya. Tolong snacknya dimakan Pak. Sampahnya jangan ditinggal di sini Pak nanti ya. Nanti habis ini ada meeting manajemen kena komplain lagi kayak kemarin. Kursinya dirapikan lagi. Sampahnya gagah-gagah masa meninggalkan sampah malu-maluin. Jangan meninggalkan sampah sesama makanan. Sharing pengalaman Anda kalau mau menyampaikan hasil apa pengalaman insiden boleh, biar tidak diikuti oleh yang lain. Atau mau insiden apa? Sama harus berpikir tidak akan insiden. Kalau sama udah mikir insiden duluan, ini Pak, ini tadi, oh nanti ini yang suruh bacakan. Jadi pas insiden kemarin Pak Hadi, Pak Haris, ini nanti suruh bacakan, suruh ngerekam Pak, nggak main-main. Evidennya harus direkam, nyonyor. Pokoknya kalau sudah ada insiden itu rekomendasinya banyak. Ini nanti harus dibacakan, direkam, dikirim. Nanti ini aja belakangan aja. Titip ini kampanye K3LH Bapak. Info terbaru kemarin ada yang ketahuan pegang HP lagi. Iya, selesai, sebentar lagi sampai. Maksudnya gini Pak, saking seringnya kami sampaikan, termasuk teman-teman halte menyampaikan materi P5M, dilarang membawa HP. Semakin sering disampaikan sama kayaknya mungkin semakin meremehkan gitu. Itu kayaknya nggak penting gitu. Padahal pada saat itu jadi temuan, ya tetap Pak, tetap SPJK-nya berlaku. Ini lagi proses dari mes ini sering bawa HP mendak. Lucu loh Pak, orang rocker di sidang ada HP-nya Pak. Orang nggak cuti loh, itu terus HP capopo yang ditinggalin rocker, bukan main kali. Sampai itu gajinya kebanyakan mungkin ya, beli HP sampai 3 khusus di locker. Jadi kalau disita aman terus. Ya HP Pak ya penting banget. Pokoknya saya sampaikan kalau sampai masih bawa HP resikonya diterima. Gak usah ruwet. Tanggung jawab nih Pak. Operator Adaro, operatornya SIS ini melakukan pelanggaran. Oke Pak, siap, saya salah. Punishment, oke siap. Jadi nggak usah ruwet. Sudah tahu bahwa HP nggak boleh, tetap bawa HP. Kalau ketahuan bulat aja. Ya kan gak gentle ya begitu. Malu-maluin aja ya. Nih masalah HP tadi, operator S. Nggak usah kepo. Titik yang begini-begini sering sangat perhatikan nggak? Di mana? Sepanjang jalur Pak, ini bukan hiasan Pak, ini modalnya juga agak sedikit ini Pak. Gunakan sabuk pengaman. Loh, yang bawa HP tadi itu Pak, itu masih 1 bulan sebelumnya kena lubang masalah sabuk ya, masih dia betul ya? Loh kan mau ngecek Pak. Ngecek menantang. Sudah lubang 2 gara-gara sabuk cuma dipakai separuh, yang bawah diduduki. Kelakuannya sampai banyak seperti itu. Tapi kalau ketahuan ya diterima. Bab 2 baru berjalan 1 bulan
bawa HP ketahuan. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Loh kan gitu. Loh jangan ketawa. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Kalau ketahuan tanggung jawab lah. Silakan Pak. Saya potongnya sebentar. Oh nggak apa-apa. Untuk masalah HP ini cuma kita SIS atau semua yang ada di Adaro? Saya tanya terutama operator. Yes. Oke, Pak Haris nanti yang jawab ini. Dicatat Pak Haris ya. Ini khusus operator, kontraktor atau subkon atau siapapun, terus itu operator, mekanik, pengawas itu yang mana? Bukan, jadi intinya gini Ya. ya. Kita yang di jalur yang mengoperasikan unit, apakah khusus SIS saja yang dilarang bawa HP atau semua yang mengoperasikan unit di area Adaro? Ini kecuali ya, sarana kecuali. Oke ya. Nanti biar ditambahi Pak Adi, biar ditambahi Pak Haris yang tahu. Kalau setahu saya juga semua yang mengoperasikan unit tidak boleh, terutama operator. Dulu ada INK-nya cuma nanti kalau perlu saya bongkar lagi, saya minta lagi ke sistem. Saya kirim ke grup jamnya. Nah soalnya di lapangan kan yang saya pernah ngeliat sendiri di lapangan yang bukan SIS ya. Yes. Dia telepon-teleponan. Oh, pelanggaran asli itu. Itu ada. Ya, makanya yang jadi pertanyaan apakah aturan ini untuk SIS? Dilarang semua. Semua di antara grup mengoperasikan unit dilarang mengoperasikan HP. Lomba 6. Semua Pak. Pada saat sampai tahu yang seperti itu, terus sampai diam saja, artinya sama nggak melakukan apa-apa, ya sama aja sama. Foto aja Pak. Tidak perlu difoto. Yang karena sama nggak bisa foto kan? Nanti ada Pak, safety hotline, nanti saya kasih tahu. Sampai bikin laporan ke safety hotline, itu tidak perlu eviden foto. Betul Pak Aris ya? Tidak perlu foto. Asalkan waktunya jelas, tempatnya jelas. Yang jadi masalah tuh gini, Pak. Ya. Kita melaporkan Pak Victor misalnya melakukan mengoperasikan unit sambil telepon misalnya. Ya. Kan jelas sudah nih sanksinya lomba 6 artinya kalau saya melapor Pak Victor pasti kena PHK. Betul. Nah, apa saya tega? Kalau nggak tega, nggak usah komplain. Loh, karena temuan saya semua seperti itu Pak. Bukan masalah komplainnya gini. Ya. Maksud saya ini, apakah peraturan itu untuk sisa? Soalnya yang saya lihat Sudah saya sampaikan untuk semua. Iya, makanya saya sebutin ya. Ya. Di jalur sampai coba deh kalau jam hampir mendekati jam restime, Ya. orang Waspo itu rata-rata coba aja main HP semua rata-rata mereka. Kalau saya tahu saya laporkan Pak. Jujur. Kalau saya tahu saya laporkan. Mungkin teman-teman sisa. Artinya semua Pak ya, semua hasil report itu silakan dikirim laporannya ke safety hotline. Ada Pak Aris, beliau yang ngurus itu juga. Sama Nah, kita mau memotong saya kalau saya bukan, dia sudah tahu konsekuensinya Pak. Iya enggak? Tepuk tangan dulu. Saya tadi sudah bilang, kalian bawa HP tahu konsekuensinya. Di sini aturannya ada, sama sudah tanda tangan di materai. Loh, ini hal serius Pak, betul, ini hal serius. Kita nggak ada Pak. Dulu waktu saya mancal ya, awal-awal di patrol, saya sudah tahu posisi saya posisi kontroversi. Tapi lama-lama berpikir, bahaya nggak? Ayo coba jujur-jujuran. Nelpon atau WhatsApp sambil mengoperasikan unit, bahaya nggak? Di TikTok ada nggak kejadian sampai insiden seperti itu? Nah, hal-hal seperti itu tidak membuat teriak nasional Pak. Enggak, itu menyelamatkan orang. Makanya saya serius, ngomong masalah begini serius. Omongan saya mungkin tiap hari kayak bercanda Pak, tapi yang saya sampaikan benar-benar serius. Silakan Pak. Masalah HP. Ya. Kan itu pengamatan. Yes. Ada yang ketemu lubang 6. Ya. Ada yang ketemu dari lubang 6. Jadi yang mana hukumnya? Gimana? Ada yang ketemu Ya. lubang 6. Betul. Yang kedua ketemu lagi yang lain bikin lubang 6. Artinya hukum itu udah A. Betul. Yang Oke, A, siap. Jangan B. Oke. Jangan C. Oke, siap. Banyak lubang 6 semua. Tepuk tangan dulu Pak. Ya, terima kasih. Itemnya di situ jelas. Info dari Pada saat mengoperasikan
unit sambil memainkan HP. Oh. Ya, bunyinya seperti itu. Terus ada lagi item yang berbunyi bekerja sambil membawa HP. Ini tidak mengoperasikan. Ya. Nah, jadi ini temuannya yang sebelah mana, Pak? Yang video call dengan sidak itu kan jelas itu karena sidak masih video callan kan tidak mendengarkan dia 60. Tapi masih aman aja kan, berarti hukum tuh artinya angin-anginan lah biasanya dia. Oh iya, kita ada. Jadi dia video call pada saat mengoperasikan unit. Oke. Karena sidak tuh jelas apa semuanya jalan sampai akhir kan di alam keluarga. Sampai unitnya masih aktif maksudnya. HP-nya masih aktif sampai parkir mas. Iya. Maaf ya, saya nggak nangani langsung ya. Saya bukan melepas tanggung jawab, tapi saya nggak tahu case persisnya. Jadi dia mengoperasikan unit sambil video call-nya aktif, gitu Pak Ahmad ya. Oh itu loh Pak, mestinya Pak. Harusnya, betul. Jadi gara-gara itu semua akhirnya juga HP kan. Betul. Harusnya kalau yang AA, BB. Oh itu sebelum muncul locker. Udah juga. Oke, siap Pak Ahmad. Oke, jadi jelas ya, pada saat mengoperasikan unit sambil mengoperasikan HP, lomba 6. Terus membawa HP tapi tidak dioperasikan pada saat mengoperasikan unit. Ini ada dua Pak. Yang pertama, kalau orangnya proaktif itu minta maaf Pak, saya tadi benar-benar lupa tidak membawa. Itu ada yang lomba 2. Ya. Tapi kalau tetap tidak kooperatif itu lubang 3. Jadi memang ada item-itemnya. Kalau yang mengoperasikan sambil membawa unit nyata sudah. Itu lubang 6 sudah. Kalau penerapannya, nah tidak tahu saya Pak Ahmad ya. Yang kesalahan tadi saya tidak mengikuti. Itu ya. Sambil dilanjut, ini masalah HP. Ini tadi yang kampanye tadi bahwa Pak tolong trailer tidak ada aturannya nyalip trailer kecuali breakdown, cuma itu aja. Terus kerbau ini yang seperti ini sambil dibaca di jalur oleh itu. Ini sampai ada tulisan dilarang insiden. Rumah sakit jauh, kalau rumah sakit dekat boleh nggak insiden? Nggak usah lah Pak, nggak usah insiden, ribet. Ini yang tadi ya, yang disampaikan tadi. Jadi sini ini visualnya lebih besar. Infonya yang saya dengar ini mestinya ada kunci Pak, kunci pengaman itu harus diselorokkan dulu. Kalau nggak salah ini agak error. Nanti Pak Hadi yang jelaskan ini terkait 465 yang masuk sawah pagi-pagi. Jadi syaratnya di sini pastikan kesiapan kerja, jujur bukan selamat. Kalau memang ngantuk ngomong ke pengawasan, tidak dipaksa untuk macam sampai nungging. Tadi kesenggol ini, switch baterainya. Kalau yang di Volvo sudah dikasih pengaman. Di luar kabin. Betul, di dekatnya baterai. Terus ada yang pengalaman mati mendadak Pak? Unitnya, bukan orangnya. Belum. Saya pengalaman ya, boleh ya? Saya pernah kecepatan 70 muatan seputar kali 12 Malang. Sama coba simak yang saya sampaikan. Hampir kecepatan 70 muatan mati mendadak. Sebenarnya ada tanda-tandanya sebelumnya. Indikator baterainya merah. Jadi dia kadang connect, kadang enggak. Mestinya gitu mestinya. Cuman saya abaikan. Akhirnya begitu mati mendadak, sampai bisa bayangkan dari kondisi terang ke gelap. Ya, dari kondisi terang ke gelap, nggak kelihatan sama sekali. Tapi semua fungsi masih aktif. Betul Pak Jen ya? Brake masih aktif, setir masih aktif normal karena masih ada putaran engine. Dengan catatan jangan dirilis. Jangan dirilis transmisinya. Cuman permasalahannya waktu berhentinya ini perlu waktu yang panjang. Kurang lebih berapa meter kalau bisa berhenti? Kecepatan 70 muatan.
sekitar 200 meter malam-malam. Jadi cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Untung kok di tengah jalan. Kita radio sudah tidak bisa Pak. Ya, artinya jangan panik saat menerima kondisi apapun Pak. Jangan panik. Jadi pada saat kita unit trouble, kita masih punya kontrol terhadap unit. Unit saya masih di tengah aman, persis di tengah jalur. Habis itu saya turun langsung lari Pak. Langsung lari ke sisi kosongan karena mau menginformasikan ke jalur. Unitnya nggak kelihatan Pak, pas di marka jalan. Takut kalau kesundul. Ya, akhirnya dari situ langsung diinfokan oleh radio unit lain. Soalnya kita nggak bisa komunikasi. Ini ada yang unik kejadian ini kemarin. Karena sudah tidak bisa komunikasi, operatornya turun Pak ke jalan Holing menghadang sarana, nunut sarana ke 34. Tidak tahu ini prosedurnya mestinya gimana, saya juga belum memahami Pak. Mau saya sampaikan saya tak salah. Jadi operatornya turun nunut sarana, akhirnya laporannya di 34. Nanti bisa tanya-tanya, itu ada Pak Roy juga, Pak Kapita. Nanti bisa sharing sama beliau juga. Oke ya, lanjut aja ya. Ini yang tadi juga nanti Pak Hadi yang menyampaikan naklek Pak. Ibu ya, dua Bapak perlu kami sampaikan. Ada Bapak CHI juga, Pak Haris. Kami punya agenda 2 minggu sekali, itu sidak gabungan Adaro dan mitra kerja. Sidak gabungan itu isinya yang disidak peralatan kerja operator. Salah satunya apa? Silakan Pak, saya dibantu. Peralatan kerja operator itu apa aja? Oh, dikasih duit sama Pak Adit. Yang mana Pak Adit? Yang mana? Amplop. Tepuk tangan Pak. Ada reward amplop ternyata Pak. Ini nggak tahu duitnya berapa. Oke Pak. Peralatan kerja operator sama kelengkapan unit karena ada rewardnya Pak. Kalau nggak ada rewardnya tadi peralatan kerja aja. Yang maju yang benar cash. Maju, cepat. Oke. Peralatan kerja, pegang mic-nya. Silakan peralatan kerja itu apa saja, terus kelengkapan unit itu apa aja. Silakan Pak. Madep ke sana toh Pak. Itu ada yang Pak. Kenalkan dulu Pak. Yang dekat nih. Bapak Sarif Wahyudi. Boleh tahu Pak bergabung sudah berapa lama di sini? 2 tahun lebih sedikit Pak. 2 tahun lebih sedikit. Oke Pak. Tepuk tangan dulu dong Pak. Biar semangat Pak Sarifnya. Oke Pak, silakan dijawab. Sama kerja operator APD. APD itu apa aja Pak? Helm, masker, kacamata, sepatu sepatu, sama baju, reflektor. Peralatan kerja operator. Betul apa salah Pak? Benar, betul. Ada lagi yang mau nambahkan? Ada lagi yang mau koreksi? Lengkapi dulu. P2H. Terus, belum selesai. Oh, ada duitnya. Enggak murah ini, ilmu itu enggak murah, mahal. Kelengkapan unit apa? Trafikon, bendera bidon, ganja, apa lagi? P3K. Terus apa lagi? Apa lagi? Benar Pak? Sudah termasuk benar apa termasuk salah? Lu ada yang nyalakan saya kan? Sah ya Pak? Oke, di Pak, di foto dulu. Bu ini silakan. Kita. Nah. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Tepuk tangan Pak. Oke, Bapak, itu tadi ya. Yang paling sering temuannya, ayo dibantu tanpa ribet. Sepatu tidak di? Ya, kok nggak dipakai? Panas. Itu risiko. Kotor, dilap Pak, dipel. Loh. Debunya naik karena ditipel lah. Soalnya di sini kita tuh case
kita tuh nggak Ya kan ada berhenti, ada P2H, ada persiapan sebelum operasi. Loh memang ketentuannya seperti itu. Atau sama enggak pakai sepatu? Pakai enggak? Pakai ya? Atau enggak ngaku? Enggak ngaku balik. Seperti yang saya sampaikan bolak-balik, enggak pakai sepatu, terima konsekuensinya. Besok udah seperti itu aja. Sama apa tadi? Hos apa itu? Hos angin. Hos angin itu kalau aktif lubang di tempat. Sepatu lubang di tempat. Terlalu longgar selama ini sudah personal kota habis. Pokoknya habis. Kelengkapan unit Pak masih ada Pak temuannya Pak. Traffic code nggak bawa sama ganjal nggak bawa. Jadi kalau ketahuan ada mati sana. Oke Pak silakan. Kalau sepatu kita di tangga, Yes. sepatu kabin ada, nggak boleh. Sepatu kabin boleh Pak. Sepatu kabin boleh. Sepatu kita di tangga bisa. Sepatu di tangga kemarin sudah dibahas, tapi belum ada aturannya yang jelas. Ya, artinya tidak ada hukum yang melarang atau membolehkan. Jadi masih saya anggap masih aman. Seragam saman baru Pak. Kok cuma satu Pak? Yang lainnya apa? Wah baru ya Pak. Sama gitu. Cuma Pak, ini yang belum mendapat seragam ya? Oh iya iya sama. Oke ya, kita percepat perawatan kerja, kelengkapan unit Pak. Kemarin saya tanya, saya master. Jadi kami tidak tahu siapapun yang mengoperasikan unit itu bertanggung jawab atas unitnya. Ganjel, grafikon, nggak bawa. Beneran Pak, nggak bawa. Orang di Bapak, saya bukakan kamusnya nanti nggak enak. Ya, oke. Yang ketiga, nafsa. Orang 35 tes urin positif nafsa. Dirujuk ke Tirta. Rambutnya dipotong Pak, dikirim ke Jakarta untuk di lab. Nggak tahu hasilnya, nggak tahu hasilnya gimana. Atau hasilnya ditutupi ya untuk kode etik. Jadi bapak-bapak, pemain mata pening, mau dia jangan ketawa sama kalau dicek positif lah ya. Enggak. Ya mungkin kalau setahun ya zaman kita aman lah gitu. Loh, ya kita sharing Pak. Ya ini pemain ada ini Pak. Tutup. Tapi dulu Pak itu ya, itu dulu. Kalau sekarang wis nggak usah macam-macam Pak. Mas Haris, timnya Mas Haris ini tahu Pak siapa yang pakai Pak. Nggak main-main. Tinggal mau membuktikan aja suruh kencing positif. Sipun. Mau dan ini pemain, fair aja ya. Sama Pak, patronnya juga begitu, tapi kan sudah nggak berani nggak berani, takut sama risikonya. PHK, anaknya ya kuliah nyari. Ya, wes pemain sabu, pemain narkoba selesai di sini. Besok kalau ada lagi sikat dari siapa? Masuk bawa ke Polda. Oke, lanjut aja ini. Apa lagi? Nah ini tadi gambarnya Mahmudin. Pak, pesan saya wanti-wanti. Jadi saya menyampaikan guyonan ini tapi serius loh. Saya sampaikan serius loh. Tolong sampai boleh tertawa tapi juga serius. Ini buat kalian bukan buat saya. Saya habis pakai ngecek ini saya aman Pak, saya nggak nafsu. Sampean ini yang dites nafsu. Loh kan gitu. Kamu juga pelaku. Dulu rantau di Nuwane wis raja nih. Oke, lagi-lagi ini yang beberapa waktu lalu Pak. Ini SPDK-nya itu dari 70 unit, ini ada 11 Pak. 70 unit SPDK-nya 11, lebih dari 50 km per jam. Coba lah Pak, kalau sama nggak tahu di sini rambu berapa, di sini kecepatan berapa, sama tanya saya lah. Saya sampaikan, ya tapi sama ikuti Pak. Hah? Kenapa Pak? Pak, sampean kemarin ada operator
komplain, Pak itu dari 77.500 itu kecepatan 20 ya. Itu kepanjangan Pak, kami muyak. Bukan kamu yang muyak, saya ini juga muyak Pak. Lu kan sama Pak. Kita mengikuti aturan gitu Pak. Kita ikut perusahaan bikin aturan. Itu Rabu 20 ya sudah, mau tidak mau diikuti. Saya ini muyak Pak. Sarana saya itu Hilux baru Pak. Digas sedikit, terus. Tapi harus gini, titik. Itu sama muyaknya Pak. Jadi tolong yang seperti ini sama-sama disadari. Pak silakan Pak. Itu akurat nggak Pak? Alatnya? Silakan. Karena kan versi Ya. yang elektrik kan tidak akurat, itu bisa error ya. Oke, siap. Siap. Jadi alat kita speed gun itu ada kalibrasi berapa tahun sekali? Per 2 tahun sekali ada kalibrasi Pak. Ya, speed gun itu ada suratnya yang keluarkan dari dinas Pak. Kalau alat kita insya Allah akurat Pak. Jadi kalau sampai sudah kecepatan 54 ya ini pasti 54 sudah. Karena nggak usah nawar-nawar, lalu saya nggak 54. Ya, ini kalibrasi Pak. Ini harganya Pak, kalau sama buka googling bisa 109 juta. Bekas ini sepele ini. Nggak akurat gimana Pak? Mobil sampai kaya ya, suruh kalah mahal kan ini. Mahal ya. Makanya kalau barang bagus, barang mahal insya Allah lebih akurat. Oke ya, lanjut ya. Ini trailer. Yang ini Pak. Ini berapa ini? Ini ada yang ugal-ugalan. Ini kecepatannya berapa ya? 70 loh Pak. 70 Pak. Di Warna 2. Mas Haris yang nembak. Di Warna 2. Kecepatan berapa Warna 2? Muatan 40 mulai mana? Turunan 77.500 kurang-kurang sampai lewat Warna 2 itu biar aja 40 Pak, tidak usah di-upgrade. Itu ada water fill keluar masuk di situ. Ada yang protes Pak itu di-upgrade. Kalau masalah nabrik kecepatan jalan Pak, tidak usah sampean. Pak Roy itu mintanya menggaus Pak. Kabar kita itu iya dong si kota yang produksi. Itu sudah tarik-tarikan. Ini ya, jadi perhatikan betul di situ. Ini loh Pak, 70 BMC ya. Kemarin ada yang protes katanya kok cuma trailer aja. Enggak. DT Sarana ada Sarana yang kena SPDK. Mana? Ini S232 52. Sarananya manajemen ini main. Jadi semua unit Pak, kita tidak peduli itu, tidak peduli trailer, tidak peduli sarana, ambulan. Oke ya, ini SPDK-nya jelas? Berapa yang saya sampaikan, tanggung jawab saya. Jangan cuma ngegas, mau di lubang, baik, cemen itu, sikat lah. Lanjut aja, biar enggak. Bapak-bapak, ini yang harus sama pahami. Di jalur hauling ini reward lagi. Lanjut ya. Yang mana Pak Dit? Ya? Amplop lagi. Di jalur hauling Pak. Ada 6 titik yang dipatok oleh GPS-nya. Ada roh. Maju cepat maju. Sebutnya. Pegang mic. Kita kenalan dulu Pak. Nama saya Eka Fernanda. Ya, sudah berapa lama di sini Pak? Sekitar bisnis 2 tahun. Di trailer? Di toilet sekitar 8 tahun. Wih, tetangganya. Sekitar 2 tahun lebih sini. Oke, siap. Saman kerasa enggak bawa keluar sini Pak? Alhamdulillah ngerasa. Tidur aja. NRP-nya Pak, itu dicek nanti retasinya. Nyaman katanya di sini. Nyaman itu tidur apa kerja? Oke, ya. 6 titik GPS terus sebutkan. Kalau betul langsung cash. Nanti kalau kurang reward saya kirim transferan. Nomor rekening. Oke. Dari KM bawah Mas sebutkan. 1 KM 43
sekitar 43. jembatan Pasar Panas. Lanjut, satu. Yang kedua di jembatan Banyu Tajun. Banyu Racun. Ya. Yang tegas itu. Yang tegas. Yang tegas. Cewek. Terus habis Banyu Racun, Habis Banyu Tajun di Tabalong. Tabalong. Terus di Padangin. Pacangin 4. 4 udah. 4. Terus di jembatan Muara. Jembatan Wara itu mana? Di KM Muara. KM KM 65. 66. Yang satunya di jembatan TOP. BOP. TOP. Yang Wara tadi mulai mana sampai mana? Apanya itu? Iya. Rabu 40. Rabu 40. Sampai orang mana? Jawa itu. Jawa. Ada Jawa. Betul apa Pak? Terus. Betul Pak? Ya di sana. Betul atau enggak tahu? Ya wes, sah Pak Adit ya. Betul. Salah. Biasa. Ini salahnya ada laporannya. Oke Pak, makasih ya. Mas Eka Prana. Nanti kalau duitnya habis transfer bro, rewardnya transfer. Betul Pak Aris ya, 6 titik tadi ya. Pasar Panas, Pasitik, Tabalong, Padangin, Wara, Overpass. 1, 2, 3, 4. Bapak-bapak, ini saya kupas sedikit ya. Unit sampean sama timnya Pak Haris itu direkod kecepatannya per 30 detik. Iki harus sampean pahami, lega sampean pahami. Ya tanggung jawab tadi itu. Loh Pak, iya Pak, gitu aja, jangan terus. Ya, begitu masuk Pak, ini ada timernya Pak. Ini per 30 detik unit sampean itu kecepatannya direkod. Jangan tawar menawar, ini nggak berlaku. Sama Daru nggak berlaku tawar menawar. Lobang, ya. Ini nggak salah, sudah saya sampaikan. Kalau sampai lewat itu konsekuensinya diterima. Oke lanjut ya. Pak, Ya silakan balik lagi. Silakan. Pada saat turunan Pak, buatan dari KM 1 itu kecepatan 40 CM71 HW atau luar? HW. Ya. Nah, di sana saat itu kita trouble ini. Yes. Sistem brake bermasalah, melebihi kecepatan 65. Tetapi pas sebelum simpang HD di simpang HD 71 kita 11 lumpur. ya, kita parkir perbaikan. Ya. Tapi di situ menyatakan speed gun kita di GPS. Nah, Oke. nah sistem laporan mekanik apa semua ada kita melapor. Oke. Apakah itu bermasalah juga untuk dilobangi? Tepuk tangan dulu Pak. Nah, jadi kita apresiasi gitu ya Pak. Ini penting buat sampean juga. Anggaplah di situ sampean overspeed. Intinya gitu. Padahal ya sampean memang benar-benar breakdown bermasalah. Nanti akan di-track ke pelatih. Betul breakdown atau enggak? Kalau memang bermasalah, saya siap menganulir, saya siap membela. Artinya itu patah. Enggak, itu enggak masuk pelanggaran. Tapi jangan sengaja, nanti dikit-dikit lem saya nyelonong. Artinya kalau memang serius, nyelonong nanti akan di-track ke plan. Bener nggak ini pengawasan tok atau beneran? Kalau beneran memang bermasalah, nanti akan disampaikan juga itu tadi nanti materinya sama Pak Hadi yang nyelonong 3M 70 tadi. Nanti tambahnya ya. Itu aman Pak. Saya siap membela itu untuk kalau memang benar-benar datanya ada unitnya breakdown. Aman Pak ya? Paham ya? Oke. Terima kasih. Yang ini masalah ganjal ini Pak. Kok ya lucu ya Pak? Tanjakan tapi masih masangnya depan belakang ini sampean ini enggak ngerti atau apa saya nyampaikannya atau gimana? Kalau posisi rata, posisi ganjalnya di depan belakang. Kalau tanjakan belakang. Turunan? Bisa aja ya ngerti loh ya. Tapi kok ada ya Pak yang seperti itu Mas ya? bilang dia ada di sini orangnya. Gak ada Pak, kalau ini gak ada. Ini jos semuanya. Kalau ada sikat gitu. Ini berberkah nih ya.
Ini absennya nanti dipoto nanti. Ya, jadi kalau tanjakan ya wes Pak, yang masuk akal aja lah, sama mikir sendiri lah. Sudah tanjakan depan belakang, nah yang depan ini buat apa? Itu snacknya datang. Jangan lupa snacknya di. Oke ya, lanjut ya. Lagu hasad, breakdown, lincok, bendera. Kita skip aja biar cepat. Terus ini penting ini Pak, ini titipan dari RCM ini Pak. Penggunaan channel radio. Ayo, siapa yang biasa ujung. Dua, ini maksudnya apa? Utek deh kok ya. Nah, channel radio ada 4 Pak. Tolong penggunaannya yang baik. Jangan gacor yang nggak ada fungsinya. Terutama di area maintenance Pak. Itu yang traffic itu masalah Pak. Ini nggak nih pantai Pak ini Pak. Panas ini Pak. Sampai ada yang ribut sama operator. Mereka itu ya sudah kena debu, kena panas ya Pak. Mungkin agak-agak emosi ya. Sampai ribut sama operator. Silakan sambil dinikmati Pak makanannya, sambil dengarkan saya gacor di sini. Penggunaan channel radio ya Pak, tolong di area breakdown, di area maintenance, nggak usah lah, seperlunya aja lah, seperlunya aja. Atau selingkuh, tapi jangan lama-lama, selingkuhnya sebentar aja kalau memang hal penting. Begitu selesai, tahu-tahu ujung, wah ini channel mana lagi ujungnya. Terus di situ terutama daerah non chip seal, daerah yang tidak aspalan. Maksimal kecepatan area maintenance berapa Pak? 30 Pak. Kalau kita pakai hati, itu kadang masih kelajuan. Deminya, ya. Memang aturannya 30. Tapi kita kalau kerja pakai hati, kadang kena dibuka gitu. Kita kurang-kurangi kecepatannya. Oke lanjut. Seputaran KM 48. Di sini jelas. Jalur kiri, jalur. Ini belum konsentrasi, masih makan snack. Jalur kiri, jalur kanan. Odong-odong boleh lewat kanan apa? Boleh. Asalkan mampu. Pak, kita sepakati kiri jalur lambat, kanan jalur cepat. Kalau nyampe puncak, yang prioritas yang mana? Yang kanan Pak. Meskipun kanan odong-odong. Ya, udahlah kita satu pemikiran aja. Jangan turun Pak ke sini jajar 2 lah. Ini kosongannya ini loh, gak dapat Pak. Ada nggak case-nya Pak? Ada. Siapa pelakunya? Iya, ini yang gila Pak. Oke. Alasannya yang kiri orang lama, udah bisa begitu Pak. Ya, ini nggak ada orang lama, nggak ada orang baru. Terus pokoknya aturannya kita ikuti aja lah. Prioritas unit dari lajur kanan. Oke, lanjut. Kalau diperhatikan ini simpang ruwet pemberantasan ya. Traffic management seputaran KM 68 reward. Mana ya Pak rewardnya? Masih ada? Dari ini lagi? Ada apa Bapak reward gak? Malu Pak. Seputaran KM 68 Pak, tolong sebutkan traffic manajemennya di situ. Paling nggak 3. Maju, iki modelnya uang cash. Ayo. Loh, nggak ada yang berani menerima tantangan ini. Seputaran KM 68, simpang bekantan. Kecepatan berapa, prioritas mana ini? Masa nggak bisa begitu? Maju Pak Pri. Wis ruwet iki padha bulet. Minum di mau. Ini Pak. Nah, itu Pak Pri. Tampri di seputaran 68 sampai kalau bisa sebutkan lebih dari 3 tambah jos lagi. Di situ kecepatan di mana, prioritas dari mana, kalau ada trailer mau lanjut. Kenalan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, salam damai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebahagiaan. Nama saya Supriyono dari operator 35B. Yang pertama untuk perubahan yang terbaru ini, dulu kan prioritas dari HW, sekarang berhubung produksinya lebih meningkat dari Lowell dan prioritas dari Lowell. Yang dulu kecepatan 20, yang baru sekarang kalau nggak salah 40. Kalau nggak salah nih. Ya pasti ya, pasti 40. Tuh. Pasangan mau KW Kosongan mau KW kalau memang ada muatan ya tetap mengalah, Pak. tetap mengalah. Apalagi ada lagi Kak tambahnya sarana motor lain boleh balik kanan atau enggak atau mutar? Enggak didoi. Sarannya tetap lewat waiting line, Pak. Lewat PT lain. Aturan yang telah disepakati bersama. Oke, betul Pak. Ini sekali lagi Pak, saya tambah nih, tambah. Sambil tambahan. Mumpung ada Pak Haris. Ya, silakan. Terima kasih. Sebenarnya saya sama tidak kurang sepakat Pak dengan istilahnya intensif tambahan yang dulu dicanangkan. Itu karena kan kalau nggak salah dulu kan siapa yang dapat 2 rate dengan HM yang terkecil otomatis dapat. Menurut saya di satu sisi motivasi, di satu sisi jebakan Pak. Otomatis dengan 2 rate itu kan akhirnya sopir jadi sembrono Pak. Harus dapat tercapai, harus dapat 72.000. Hitungannya begitu Pak, menurut saya pribadi. Untuk yang kedua sebenarnya untuk jalan intensif itu bukan cuma itu aja menurut saya Pak. Ini model kayak kami dulu kan ada semacam green card Pak. Green card itu kotak syarat untuk setting. Di situ kan misalkan operator dalam sebulan bisa mengasih green card atau safety nantinya bisa dibaca oleh Pak Victor dan rekan-rekannya kan, mana yang lebih parah untuk istilahnya keadaan yang harus ditangani benar-benar yang istilahnya berprioritas kan bisa dibaca sama Pak Victor tiap harinya kan. Nah, jadi istilahnya fondasi dari safety itu memang harus kuat di situ Pak. Jadi itulah intensif nanti siapa tahu operator itu bisa membuat dalam 1 bulan 10 itu ada intensifnya Pak. Paling rasa gitu minta teman Pak Aris untuk disounding Pak, untuk dikaji masalah ini karena memang sebenarnya memang penting untuk kita semua. Terima kasih Pak. Oke, siap. Nah, monggo Pak. Nah, terima kasih Abi ya. Oke, siap. Apa mana? Nomor rekening nanti nanti biar saya transfer. Oke Pak ya, yang disampaikan Mas Tri betul. Temuan sama coba lah Pak yang agak ganas jadi operator itu. Kalau di situ ada kosongan mau ke HW, ada sarana dari Lowell arah Klanis, ini yang prioritas yang mana? Sarana. Tapi sarananya sering ngasih jalan dan sampean apa yang dilakukan? Pak sama Teguh sarana. Sarana lanjut prioritas. Lanjut. Karena mau jalan dulu. Ya wes, kalau kemarin seperti itu, besok kayak saya aja. Hei, sampean prioritas. Meskipun sampean sarana, tapi sampean prioritas. Yang kosongan tetap. A01, A00, kirim laporannya ke saya. Tak sip nanti. Loh, ada. Loh kok, tepuk tangan dulu. Oh, wes bah A01 kan drivernya, bukan Pak Suher. Pak Suher tidak berani. Ya, sana tegur Pak, tetap ditegur ya. Jadi biar satu pemikiran, situ ngemisnya sudah bolak-balik ngemis. Kejadian dulu zaman RA dulu ada yang beruntut apa di situ. Oke Pak ya, oke. Akan lanjut lagi bapak-bapak seputaran jalur hijau. Mulai dari berapa jalur hijau? Jalur hijau KM 50 sampai 5554. Kewajiban mengikuti aturan berkendaraan. Hollywood jembatan simpang masyarakat dilarang membunyikan klakson Pak. Kalau nyapa patrol nggak usah pakai klakson trompet Pak, pakai radio aja. Itu radio sama itu mahal. Malam-malam pakai klakson, wah tawar, itu nomor lampunya nggak kelihatan, kirim Bapak Adit. Lanjut disikat lagi. Nggak boleh membunyikan klakson. Ini komplain dari eksternal dari Humas.
dilarang memainkan pedal gas. Apa? Belajar. Mana bisa trailer di belajar? Berarti ini ke unit DT, ya kita enggak. Unit kita di belajar montir rombongan. Oke, yang ini jalur hijau ini titipan dari eksternal. Dari yang di rumah ini juga titipan dari rumah. Pada saat loading tidak usah turun unit Pak. Iya Pak Udin, karena masih ada. Makanya cari masalah sama kejatuhan gundulmu itu, aduh wis pecah bisa nih ya. Sini menghindari potensi kejatuhan material apabila ada emergency wajib komunikasi lewat radio. Ini manajemen roomnya tadi, ikuti yang di situ. Pada saat ada kondisi tidak aman di room, sekarang sampean harus lebih tegas lagi. Pak, saya tidak berani, kondisi tidak aman. Yang lain bisa, masa sampai tidak bisa? Sampean akan jawab gimana lagi kalau gitu? NRP saya sekian, sama berapa? Gitu loh Pak. Tak ajari yang tegas. Saya jamin tidak berani. Pak Iwan lubang 5 lebatnya kasihan. Karena ada di situ kondisi tidak aman kalau seperti itu. Padahal kalau tidak aman udah kirim laporannya. Lapornya kemana? Ayo. Pak, room 19 itu Pak, itu ada beda tinggi Pak. Saya tidak berani Pak. Saya lapornya kemana? Pengawasnya mana? Pengawas room, semua pengawas room diabaikan dulu. Sekarang insya Allah ada. Sama bisa lapor ke Dispet 67 ke 65. Kalau ketemu patrol, lapor ke patrol biar langsung dieksekusi. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Ini buat sampean semua. Pak Slamet itu patah ininya sampai baru 3 hari yang lalu baru bisa masuk. Cangkok sini. Gara-gara rebah. Ada yang menarik Bapak? Ayo, sharing. Jangan sampai Pak ya, amit-amit ya. Rebah itu nggak terasa Pak, sampai Pak. Jalannya miring. Itu pesel sana kayak perahu loh Pak. Itu muatannya di atas, tinggi di atas loh Pak. Itu goyang sedikit, numplok kan. Makanya pada saat ada yang miring-miring itu, kalau miring di rumah aja, jangan di sini. Ini pakai trailer resiko. Ini yang di jalur hijau tadi, semua sarana, semua unit dilarang overtaking. Yang arah kosongan. Berapa kecepatan? Untuk trailer atau sarana? Semua unit arah kosongan 40 dilarang overtaking. Yang arah muatan? Gak sama loh ini. Ayo, bingung gue. Nah, ya wes, oke, saya sampaikan. Bapak-bapak, jalur hijau arah kosongan itu maksimal kecepatan 40. Semua unit dilarang overtaking. Masih banyak bis sarana. Silakan kalau kalian mau jadikan temuan, silakan jadikan temuan. Dilaporkan, laporkan ke saya, laporkan saya di online, nanti ada nomornya, silakan dicatat. Ini yang arah kosongan, markanya solid. Mana? Ini sudah tegas ini Pak, sudah marka solid, sudah ada ini, terus apa lagi? Oke? Yang arah kosongan, deal ya. Sekarang yang arah muatan. Arah muatan kecepatan berapa? 40 untuk. Terus unit lain? Sarana 60, unit produksi 40. Berarti sarana boleh overtaking, ya? Sah ya, deal ya. Ini masalah jalur hijau ini lagi ruwet juga ini, terutama sarana-sarana. Silakan Pak kalau mau jadikan temuan kirim laporannya, tidak masalah. Itu tidak membalik periode nasional. Silakan Pak. Kan sarana 60. Yes. Kadang-kadang kalau mau aja 60. Hah? Tinggi-tinggi. Yang kurang dari 60 masih Pak Ahmad, sarananya. Sarananya ditegur Pak. Iya, ini jalan dah. Kirim laporannya ke saya. Loh kan begitu, betul Pak Aris? Temuan. Sama kan lari itu 80. Yes. Larinya Mana 80? yang 80 kan. 80 bebas. Oke, siap. Rata-rata 70. Yes. Di bawah 70. Nah, kita cari lagi. Oke, siap Ahmad. Jadi gini ya Pak, bolak-balik disampaikan, silahkan Pak disampaikan dengan bahasa yang positif. Bisa
bisa kok Pak. Negur itu yang nggak menyinggung perasaan orang bisa. Kadang kita dianjing-anjingkan orang tapi malah ketawa itu kan juga ada. Loh iya Pak. Nah artinya boleh Pak, silakan disampaikan dengan bahasa yang positif. Bapak-bapak sarana tolong Pak dioptimalkan kalau tidak ada hambatan. Ini unit produksi. Ya memang begitu Pak. Tapi kalau sama diam aja ya udah saya menerima sudah. Uno apa namanya? Ringkek bahasa opo ya. Itu Pak ya silakan Pak yang tegas nggak Pak sampai itu patronnya kayak saya masa sampai lemes gitu. Iya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad itu pernah kena safety hold kan loh iya Pak. Makanya saya nggak provokasi ya Pak. Sama itu buahnya kena safety hold kan. Sebentar tadi ada materinya. Lah, pada saat saya mengaku tahu kondisi tidak aman seperti itu ya, saya kirim balik ke safety hold gitu. Jadi suci. Wadah Pak Haris loh, saya fair ya. Ini ada Pak Haris dari Adaro. Ini nanti disampaikan Pak Aldi ya Pak, titip ya, yang 84 lower ada komplainan jarak beriringan wes Madura wes piye jarak beriringan kayak gini. Terus nyatet piye saya kayak sini. Jarak beriringan jembatan berapa? 35 meter atau 1 kali panjang unit. Saya nggak menuntut 1 kali panjang unit Pak, asalkan tidak keterlaluan. Loh, ada yang punya aturan loh Pak, saya berani ngomong seperti itu. Kalau sudah mepet-mepet ini terus gimana terusan? Ada nggak kejadian begitu? Sodomi, nabrak belakang di jembatan pasti belum lama ini. Ya sama, coba sama sudah tua-tua juga saya itu juga suka menyampaikan seperti ini sebenarnya, tapi temuannya masih banyak. Silakan Pak, diatur sendiri, dipikir sendiri. Yang begini ini udah nggak betul ini. Ini ininya siapa ya? Jadi nama Muden bukan ya? Sama nomor unitnya berapa? Masa nandai? Berapa? Untungnya gak apa ya, gak tandai ya. Ini loh Pak, ini kayak gini nih, saya jarak beriringan 200. Cuman saya kan ditegur juga sama bosnya. Masa bosnya nggak ada temuan? Ada Pak, sudah saya tegur lewat radio. Loh iya Pak, kalau Pak jarak beriringannya, soalnya bosnya juga nonton seperti ini. Oke lanjut, biar nggak kesuwen. Pak, kalau capek silakan istirahat, boleh tidur di parking bank. Berapa lama waktunya Pak? Iki sudah enggak karu-karuan ini. Mulai jam 9 sampai jam 4 mau saya buka intinya siapa? Atau ngaku sendiri sudah. Ini Pak jam 9 PM. Pas meridium ini sebelum tengah malam. Yang unmeridium ini berarti setengah malam. Mulai jam 9 sampai jam 4 ini. Cari aman. Ini unit ini utang nih Pak. Ini unit utangan nih Pak. Sama itu suruh kerja. Ini berapa jam ya? 6 jam lebih Pak, 1 red Pak. 1 red itu $540 ya Pak Aris. Sudah tahu tuh duitnya berapa. Boleh Pak, silakan istirahat. Tapi tahu sih. Ojo kebuacet teman-teman. Terus nggak ada lapor. Kalau lapor mungkin masih aman Pak. Kalau nggak lapor kami juga nggak tahu yang seperti itu. Kalau lapor nanti tetap kami obrak. Saya juga ngantuk ya tetap saya cari. Oke Pak, ini 48. Wes sih, jangan dicontoh ya begini-beginilah. Nanti ada aturan baru lagi repot jangan. Mau dibikinkan aturan lebih dari 1 jam SPDK kan? Mau? Jangan, berarti jangan apalagi. Oke, lanjut. Balangan Pak. Balangan ini Pak. Sampean yang Scania ini juga jangan terlaluan juga. Kalau request balangan itu yang paling ideal di KM berapa? Terus kalian request di mana? Maling. 40. Oh ya tembus radionya Pak. 60 itu sayup-sayup masih. Sampean berarti. Bugal ya Pak, ini nanti ribut antara operator Pak. Yang jadi objek salahnya di spek. Saya nggak belain di spek, tapi ini yang ruwet sampai sendiri Pak. Dari 48 sudah request Pak. Lu kok iya? Sampai pelakunya. Pernah dengar? Hati berapa?
Pak, jangan Pak ya, jangan dari 48. Idealnya di 64. Jadi nanti yang depan nganan, yang belakang nggak boleh. Kan kasusnya begitu. Sampean nyalakan dispet, nanti ribut sama dispet lagi. Coba yang tertata lah. Masalah ada energi. Makan lupa. Ya itu Bang Akan. Mas Musa. Mana tadi? Kargo terus jangan macam-macam. Mulai saat ini rahasia Pak. Rahasia ini. Kalau kesana jangan macam-macam, nggak lapor Mas. Kalau laporannya aja, Gus aja nggak lapor. Jangan dipilih. Sampean SPDK. Wes tegas sekarang. Karena ruwet sudah. Ruwet ujung-ujungnya dispet kan sekarang. Kasihan dispetnya. Masuk aja nggak usah konfirmasi. Mulai sekarang jangan. Kalau mau selamat permit sampean. Loh ini buat sampean loh, bukan buat saya. Serius saya nanti. Harus konfirmasi. Unit masuk ke PC tanpa konfirmasi di sebelah 7. Lubang. Nah, ini sedikit-sedikit lubang. Terus Jur, yang di lubang permit, penangan kah permit? nah, ini nawar. Nanti saya rubah permit Adaro ini. Wes, sahabat kerja itu kan di jalur Adaro itu kan 65. Belum balangan. Yang di lubang permit Adaro. Modal. Terus parkir P64 Pak. Sampai di situ parkir lama nunggu balangan yang cuma 2 jam per 2 unit per jam. Ini isunya sudah sampai ke bosnya Pak. Menjual. S1 tuh Pak Victor, S1 di situ. S1 apa maksudnya Pak? Istirahat berapa lama? Itu ada di grup pelanggaran tadi ya Pak Adit ya. Ternyata ada trik baru lagi Pak. Otaknya operator heran. Dia masuk ke 65 Pak. Di CSA 65. Banjur juga Pak. Ini unit bawah sudah jam-jam akhir sih kok di sini sampai 2 jam. Dipanggil juga Pak, tetap ketahuan. Ada orangnya. Ayo, masuk. Banyak kerja. Banjur itu ternyata sekarang di nomor sudah ketahuan, pindah ke 65 ke CSA. Ya tetap ketahuan Pak. Oh, ada sistemnya. Yo kerja yang benar aja lah. Yang benar aja kerja. Ya, ini isunya katanya mau ditutup itu. Takut deh. Wah, sudah nggak ada toleransi dah. Tutup. Kayak di 30. Jumatan susah itu. Oh, rasa Jumatan, tidak Jumatan. Jangan rasa Jumatan, nanti alasan ibadah buat ngakali orang. Yang ibadah boleh ibadah, saya nggak melarang ibadah. Oh, Niat baik coba. niat baik. Iya. Sampai istirahat, sampai banjur 3 jam. Itu loh. Seninya di situ. Seni itu kencing. Pak, ini sedikit lagi yang ini sudah contoh aja ilustrasi. Wajib nimbang yang dipanggil. Pada saat sudah lewat timbangan, merasa tidak dipanggil, ya sudah, sama saya nyatakan aman. Kecuali ada miss. Missnya itu nanti sama akan lapor kargo lewat channel apa itu yang di 34 itu. Kan sudah pindah channel. Dan karena kemarin juga ada temuannya, ada beberapa orang suruh masuk, suruh nimbang, ternyata dia sudah pindah channel. Sama pindah channelnya di mana itu udah bermasalahnya. Yang paling ideal di mana Pak pindah channel? 35A. 35A setel, 35A. Pokoknya habis timbangan. Habis timbangan silahkan kalau mau pindah ke, jangan di 35 sudah. Sana. Nanti ada lompatnya manggil-manggil suruh nimbang kalian tidak boleh. Terus lapor. Ini juga rahasia lagi. Sama itu saya kasih banyak rahasia Pak. Sampean kalau tidak lapor 34, sama tidak bisa damping besok. Wes jangan akal-akalan lagi. Ini suruh kota suruh masuk, wah plus ya. Wajib lapor dispet 34 atau plus 4. Oke, paham? Deal? Ya biar cepat ya. Kita Pak. Ini pengalamannya guru. Safety outlet yang saya sampaikan tadi. Ada Pak Aris nih. Pak Aris nih yang ngurusi safety outlet.
Ini nomor lambung unit trailer terbaca jelas, tidak terbaca karena tertutup lumpur. Yang seperti ini, maksudnya gini Pak, yang seperti ini aja masuk safety hotline gitu loh, maksud saya. Apalagi yang temuan lebih dari itu gitu loh Pak, termasuk yang HP tadi itu. Oh, ini nomornya Pak, ini nomornya. Catat, ini kalau nggak punya sampean safety hotline, hazard report, silakan dikirim ke sini semua. Kalau ini saya jamin pasti dieksekusi. Pasti, karena dia minta feedback. Betul Pak Rizal gitu ya? Ini yang seperti ini aja, cuma kotor aja, itu dimasukkan safety hotline. Terus lampu kerja. Lampu kerja kalau ketahuan saya paling saya tegur ya tadi. Wah, lampu kerjanya dihatikan dulu. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, nih keterlaluan ada? Ayo coba saya tanya, keterlaluan ada? Lampunya mati. Keterlaluan? Enggak dong. Kan sudah aturan. Loh gitu loh. Ayo kita sama-sama mikir realistis. Enggak dong kalau keterlaluan. Karena ini hasil repot. Wajar. Cuman orang itu ada yang enak, ada yang nggak enak. Nah, itu di semua tempat. Pada saat orangnya lagi nggak dikasih bininya nggak dimarah, banyak teman itu. Kirim laporan. Tapi pada saat orangnya nyantai, enak, oh ya lah, kalian ditegur lewat radio. Pak, lampu kerjanya dihatikan dulu. Paham Pak? Sampai sini paham Pak? Ini namanya, ya. Lapornya kapan? Karena sampai tidak bawa. Betul, tidak bawa handphone. Oh iya. Karena sama tidak bawa handphone. Jadi lapornya nanti pada saat sudah turun dari unit. Telepon aja Pak. Telepon aja. Cewek ini Pak, yang nungguin cewek ini ya Pak ya. Cantik Pak. Suaranya merdu masalahnya. Saya belum pernah ketemu orang. Telepon aja Pak. Pak, tadi ada hasil report begini. Di KM sekian, arah muatan atau kosongan jam sekian, jangan salah ya, waktunya jangan salah. Karena itu nanti akan dicek lewat GPS. Laporan sampean akan dicek, sampean nggak bisa bikin laporan palsu. Paham ya Pak, sampai sini ya? Unit sampean Pak, banyak yang dilaporkan. Saya nggak provokasi sampean, saya ganti sampean yang bikin sekian. Oke Pak? Deal ya? Sudah mau habis, nah ini sampah Pak. Ini titipannya Pak Haris juga. Di seputaran mana ini sampah ini? Siapa yang bawa sampah ini? Operator. Yang mana orangnya? Nah, Hah? Tarik, masuk. Lihat sini tadi. Pak, jangan keterlaluan lah ya. Ya begini-begini ini nanti jadi temuan. Tetap dibukakan CCTV nanti ketahuan juga sebenarnya. Cuma CCTV itu yo ribet. Ini ada yang bilang katanya kuyuk. Masuk akal enggak? Katanya kuyuk kan. Kamu itu kuyuknya. Jelas-jelas juga gitu. Itu anjing. Nah, berarti yang orang narik sampah kan? Anjing. Loh ini serius Pak. Ini ya, sedikit lagi comment center ini Pak, orang rumah. Ya, tahu? Emergency keluarga. Ya. Tunggu sampai itu ya nggak punya budget sampai itu. Di sini sudah lama loh Pak. Ini penting ya Pak. Ini penting Pak. Sama harus punya yang begini. Terus Pak, yang orang rumah itu dikasih tahu. Saya Pak Sahrudin sambil di koloni nanti malam. Saya kerja di CSA 35. Itu yang jelas. Ini orang 35 semua? 35? Yang jelas Pak? Ya, soalnya ada CSA-nya banyak. Kalau perlu settingan unitnya, itu istri sampai ke situ. Ya, paham Pak ya? Sampai sini paham ya? Jadi ngeceknya cepat. Nanti, mainan gue harus tahu nomor selingkuhan, tahu semua udah. Pokoknya kalau jelas itu enak. Sampai sini paham ya Pak ya? Ya, ini emergency ini masalahnya. Nanti kalian nyalahkan lagi katanya, oh tadi sudah info kita nggak dipanggil. Anggota keluarga mengetahui lokasi kerja operator.
Yang ini comment center yang tadi Pak, pelaporan insiden apa? Emergency. Ini safety hotline-nya lengkap, ini bisa difoto, bisa dikirim, bisa dianu. Pelaporan insiden radio ada dua, wes ojo digawe selingkuh, ojo digawe ngobrol yang gak karuan. Silakan kalau mau difoto, difoto dicatat Pak. Nah, ini yang BC1 ini. Ini buat apa? BC1 laporan insiden juga. Tempo hari yang insiden di sana ada telat pelaporan karena tidak tahu harus lapor kemana katanya. Sana jangan buat selingkuh ya, BC1 ini. BC2 boleh nggak? Buat selingkuh? Masa cuma ngawur. Pokoknya tidak boleh semua. Bapak-bapak, saya minta maaf kiranya materi yang saya sampaikan ada yang salah. Silakan Pak kalau mau saya. Yang untuk keluarga tadi apakah untuk semua ini atau mau ini dia? Kalau bisa dibagi dua biar cepat tanggung. Oh, responnya biar cepat. Yang itu tadi punya holding aja. Khusus. Ya, Arya ini yang handle ini kemarin. Arya admin kita itu loh. Ada yang tahu? Oh iya. Nah, kemarin Arya ini yang handle. Atau sekarang ditarik ke HC aja. Ini orang kita Pak, khusus holding. Ya Pak Dit ya, betul ya. Ini khusus holding. Lebih spesifik. Cuman ya nggak bisa nanti 35 sendiri, ini sendiri nggak bisa. Ini masih jadi satu. Mulai grup sampai klasis termasuk WT support yang ke holding itu masuk di sini. Yang penting ini Pak Farhan anggota keluarga ini karena ditanya NRP-nya nggak tahu, orang rumah nggak tahu Pak NRP sampean itu. Loh iya nggak? NRP nggak tahu orang rumah benar itu sama kasih tahu. Terus lokasi kerja CSA 35, CSA 34. Kalau penuh nomor unit 577. Iya, kemudian 577. Mau saya tandai namanya. Oke ya, cukup. Ada lagi nggak Pak? Oke, Bapak-bapak, materi saya ini yang saya sampaikan, saya minta maaf kalau ada kesalahan, ada menyinggung perasaan. Saya ucapkan selamat bekerja kembali ya Pak. Tetap semangat, mudah aman, selamat, lancar. Insya Allah sampai pensiun Pak, tetap di sini ya. Amin. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, terima kasih ya materi dari Pak Victor.